Halo Teknolovers, langit Timur Tengah kembali memerah, tapi bukan karena mentari yang terbit di ufuk timur, melainkan oleh nyala rudal yang melesat cepat, menembus langit malam dan menghantam bumi dengan dentuman yang menggetarkan dunia. Iran baru saja membuka babak baru dari konflik yang kian sulit dipadamkan, dan kali ini mereka tidak lagi menyembunyikan amarah. Gelombang rudal diluncurkan langsung menuju jantung pertahanan Israel. Bukan serangan sembarangan, ini adalah tembakan balas dendam. Serangan terukur yang diklaim Iran telah menghantam pusat intelijen militer dan markas Mossad, lembaga paling rahasia, paling ditakuti. Ini bukan sekedar unjuk kekuatan, ini adalah pesan yang dikirim dengan bara dendam, dan dunia mulai menyadari ini bisa berubah menjadi perang terbuka. Di sisi lain, Israel tentu tak tinggal diam. Balasan akan datang, dan mungkin jauh lebih mematikan. Tapi yang membuat semua orang menahan nafas bukan hanya soal rudal atau korban jiwa, melainkan pertanyaan besar yang kini menggantung di udara. Sampai di mana mereka akan berhenti? Atau apakah mereka justru tak akan berhenti sama sekali? Ketegangan kian memuncak, darah telah tumpah, eksekusi, ledakan, dan pengkhianatan membentuk babak baru dalam konflik yang kian brutal. Lantas, kemana arah perang ini selanjutnya? Dan siapa yang sebenarnya mengendalikan api di balik tirai? Simak ulasannya berikut. Krisis di Timur Tengah kembali mengarah pada titik mendidih. Langit Israel kembali bergemuruh, bukan oleh badai alam, tapi oleh hantaman rudal-rudal yang datang dari arah Iran. Pada Selasa 17 Juni 2025, dunia menyaksikan babak baru dari ketegangan yang kian memuncak, ketika Iran secara terang-terangan meluncurkan serangan rudal besar-besaran ke jantung pertahanan Israel. Kantor berita Tasnim yang dikelola negara menjadi media pertama yang mempublikasikan klaim mengejutkan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, atau yang lebih dikenal dengan IRGC. Dalam pernyataan resmi mereka, IRGC menyatakan bahwa gelombang rudal yang diluncurkan berhasil menghantam dua target krusial di wilayah Israel, pusat intelijen militer dan markas besar perencanaan operasi Mossad, badan intelijen paling ditakuti di kawasan tersebut. Jika klaim ini benar, maka ini bukan sekedar serangan militer biasa, ini adalah pesan balasan yang dikirim dengan keras dan jelas. Tak butuh waktu lama bagi media dan militer Israel untuk merespon. Laporan-laporan awal yang beredar menunjukkan bahwa salah satu serangan rudal mencapai Herzliya, sebuah kota pesisir yang terletak di wilayah tengah Israel. Lokasi yang diserang digambarkan sebagai area sensitif, istilah yang biasa digunakan sebagai kode untuk menyebut tempat-tempat dengan nilai militer atau strategis tinggi. Dalam dunia intelijen, itu bisa berarti banyak hal: markas militer, fasilitas komunikasi rahasia, atau pusat koordinasi operasi dalam dan luar negeri. Namun yang paling mencemaskan adalah pengakuan dari pihak Iran bahwa ini baru permulaan. Melalui kantor berita IRNA, Garda Revolusi menyampaikan bahwa gelombang serangan yang saat ini tengah berlangsung bukan hanya sekedar tindakan balasan, melainkan tahap awal dari operasi militer berskala penuh. Komandan Pasukan Darat Angkatan Darat Iran, Jenderal Kilmans Haidari, berbicara dengan nada tegas dan penuh keyakinan. Ia menyebut bahwa kekuatan bersenjata Iran kini telah mulai mengerahkan persenjataan baru yang lebih modern dan lebih mematikan dari sebelumnya. Serangan besar telah dimulai, ujar Haidari dalam pernyataan resminya, dan dalam beberapa jam ke depan intensitasnya akan semakin meningkat. Rudal-rudal canggih kami kini tengah melaju menuju berbagai titik target di wilayah Israel. Ini bukan lagi tentang unjuk kekuatan, ini adalah bentuk nyata dari pertanggungjawaban. Bagi sebagian pihak ini terdengar seperti deklarasi perang terbuka. Namun bukan hanya di medan perang fisik konflik ini berlangsung. Di dalam negeri, Iran juga tengah memperkuat lini pertahanannya terhadap infiltrasi intelijen. Pihak kejaksaan Iran, seperti dilaporkan oleh pengadilan tinggi, saat ini sedang menyiapkan langkah tegas terhadap individu-individu yang diduga menjadi agen rahasia dan tentara bayaran Israel. Aspek dalam negeri dari perang ini tidak bisa dikabulkan, ungkap Asghar Jahangir, juru bicara Lembaga Peradilan Iran, kepada media resmi Mer. Kami telah mengidentifikasi beberapa nama dalam beberapa hari terakhir yang diyakini terlibat dalam aktivitas spionase.
Kasus mereka telah diserahkan ke pengadilan, dan kami akan menjatuhkan hukuman setimpal atas kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap bangsa ini. Klaim tersebut tidak sekedar ancaman kosong. Beberapa hari sebelumnya, seperti yang telah dilaporkan berbagai media, otoritas Iran mengamankan sejumlah warga negaranya sendiri yang dituduh memiliki keterikatan dengan Mossad. Tuduhan terhadap mereka bukan main-main, menyusup ke sistem keamanan nasional, menyadap informasi sensitif, dan menjualnya kepada musuh. Salah satu tersangka, seorang pria dewasa yang identitasnya dirahasiakan, bahkan telah dihukum mati. Ia digantung pada hari Senin setelah pengadilan memutuskan bahwa ia terbukti bersalah karena memberikan data rahasia tingkat tinggi kepada pihak asing yang disebut-sebut sebagai musuh-musuh Republik Islam Iran. Eksekusi ini bukan hanya hukuman, tapi juga pesan keras kepada siapapun yang mencoba bermain mata dengan lawan di tengah masa genting seperti ini. Namun drama tak hanya datang dari satu sisi. Di hari yang sama, media Iran melaporkan bahwa Israel pun melakukan serangan balasan. Sebuah proyektil milik Israel dilaporkan menghantam pos pemeriksaan di kota Kashan, Provinsi Isfahan, wilayah yang berada di tengah Iran. Serangan itu menewaskan 3 orang di tempat dan melukai 4 lainnya. Akbar Salehi, Wakil Kepala Keamanan Provinsi, mengkonfirmasi insiden tersebut dan menyebutnya sebagai serangan langsung yang membunuh warga negara kami di tanah sendiri. Kabar tragis ini diperkuat oleh 2 kantor berita besar di Iran, yaitu Tasnim dan Isna, yang turut memberitakan jatuhnya korban jiwa. Meski mereka tidak memberikan informasi lebih rinci mengenai siapa korban dan bagaimana kronologi serangannya. Dan dibalik semua rentetan kekerasan yang terus berekskalasi, statistik berdarah terus bertambah, seperti yang telah kami kabarkan sebelumnya. Lebih dari 220 orang dilaporkan tewas dalam serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap wilayah Iran sejak konflik ini muncul kembali. Dari total korban itu, setidaknya 70 orang adalah perempuan dan anak-anak. Mereka yang tidak bersenjata, tidak terlibat dalam politik atau militer, namun tetap menjadi korban nyata dari konflik yang tak kunjung padam. Kematian demi kematian ini memperlihatkan sisi gelap dari peperangan modern. Ketika teknologi militer kian canggih, ketika drone dan rudal dapat dikendalikan dari jarak ribuan kilometer, maka batas antara kombatan dan warga sipil menjadi semakin kabur. Rumah menjadi sasaran, sekolah dan rumah sakit tak lagi aman. Ketakutan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga sipil di kedua belah pihak. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tidak ada yang benar-benar tahu. Apakah Israel akan membalas lagi dengan kekuatan yang lebih besar? Apakah Iran akan melanjutkan serangannya dengan eskalasi lebih tinggi? Apakah dunia internasional akan turun tangan? Atau justru membiarkan kedua negara ini larut dalam siklus kekerasan yang tak berujung? Yang jelas saat ini dunia kembali menahan napas. Setiap rudal yang meluncur bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan harapan akan perdamaian yang sejati di wilayah yang selama puluhan tahun dirundung konflik.